Yang nyinyir 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 biar. Nyinyir nyinyir nyinyir. Hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Canco. Aduh, pemerintah ini apa? Kalian ini bisa gak cari uang sendiri tanpa menyusahkan, tanpa menekan rakyat kalian sendiri? Bisa gak? Heran loh saya, Cuk. Apa-apa pajak. Pengen ini ambil dari pajak, pengen itu ambil dari pajak. Kalian ini manusia macam apa? Sebodoh itukah kalian dalam urusan mencari uang? Gak bisa kah kalian ada solusi lain selain pajak? Kami rakyat ini bukannya nggak mau membayar pajak, bukannya nggak mau kena pajak, tapi di Indonesia ini kalau soal pajak sudah terlalu berlebihan. Apapun dipajak dan negaranya kaya katanya sih. Aduh, heran aku cuy. Nang di artis-artis pendukungnya oke gas yang biyen penggaweane joget-joget ae. Metu kon saiki cuk jancuk. Kok ngedidak ae raimu yo. Delon pertama wis ganti harga lho blok goblok. Kok nyancuk kabeh kon. Akhirnya gue menemukan arti yang sebenarnya dari bolu ketan. Botak lucu, kelakuan kayak setan. Coba lu bayangin diem-diem jam 12 malam tiba-tiba Pertamax naik. Dan kenaikannya itu lumayan gila. Jadi 16.250 per liter. Ini yang sering nyanyi MBG mendingan lu pada tobat. Tapi kan yang naik Pertamax bang, bukan Pertalite. Jadi nggak ngaruh. Pale lu nggak ngaruh. Kalau Pertamax naik, kelas menengah itu bakal pindah ke Pertalite. Yang pasti bakalan bikin Pertalite itu jadi langka. Bahkan sekarang kabarnya juga udah langka. Gue udah pernah bilang kalau ini masalah bom waktu doang. Kelihatannya aja tuh BBM tuh nggak naik tuh aman-aman aja. Ujung-ujungnya kelas menengah lagi yang kena. Kapan kelas menengah kita naik kelas? Kapan kelas menengah jadi tambah kuat? Kalau ujung-ujungnya selalu dibikin sengsara. Itu solar, baik itu bensin maupun LPG. Insya Allah aman. Dan sekali lagi aman biji mata lu somplak. Pertamax naik hampir 4.000 lu kata aman. Kemarin ada yang koar-koar, katanya BBM aman, kagak bakalan naik. Aman dari mananya Bahlul? Barusan gua ngebeli bensin, Pertamax yang tadinya 12.300 naik jadi 16.250. Segitu lu kata kagak naik, sakit jiwa lu. Teriak MBG Mas Bahlil ganteng, mana suaranya? BBM naik ya dari 12.300 jadi 16.250. Nyanyi terus si ganteng ya, makan tuh kamu punya bolu setan. Mohon maaf kepada Pak Bahlil dan Presiden Prabowo, ternyata yang dimaksud Pak Bahlil itu BBM subsidi. Nah, sedangkan Pertamax itu non subsidi, jadi beda ya. Pak Bahlil itu nggak salah, yang salah itu saya ya. Pak Bahlil, mana janjimu? Katanya nggak bakal naik. Presiden Prabowo ini gimana? Mohon maaf ya Pak Bahlil, saya tadi salah menyampaikan. Sebagai seorang mahasiswa, saya menerima semua kritikan, asalkan benar dan jangan menghina ya. Ayo ditagih janji tuh Om Bahlil. Pak Bahlil memang pernah mengatakan bahwa BBM tidak akan pernah naik sampai akhir tahun. Nah, ini baru bulan berapa ya? Sudah naik seperti ini. Naiknya juga nggak tanggung-tanggung sampai hampir Rp4.000. Saya ini mahasiswa, saya juga investor. Dalam hal ini, saya merasa ada beberapa hal yang janggal. Tapi untuk kebenarannya hanya Allah yang maha mengetahui. Saya tidak tahu persis itu seperti apa. Harga bensin Pertamax naik. Pak Bahlil, mana janjimu? Katanya nggak bakal naik. Presiden Prabowo ini gimana? Kalau BBM naik, yang kena imbasnya itu seluruh rakyat Indonesia. Dan saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan jika semua orang antri Pertalite. Tidak ada yang beli Pertamax, kecuali orang-orang tertentu. Dan ini dampaknya nggak bagus untuk ekonomi rakyat Indonesia. Nah, sekarang ada berita lagi nih. Nih ya, lihat ya judulnya. Luhut tiba-tiba bicara reformasi listrik, minta ubah skema subsidi. Nah, jangan-jangan habis BBM naik, listrik juga mau naik nih, atau subsidinya dikurangi. Ini yang sering nyanyi MBG mendingan lu pada tobat. Tapi kan yang naik Pertamax bang, bukan Pertalite. Jadi nggak ngaruh. Pale lu nggak ngaruh. Kalau Pertamax naik, kelas menengah itu bakal pindah ke Pertalite. Yang pasti bakalan bikin Pertalite itu jadi langka. Bahlil, piye Lil? How are you today? Kok iso sih menaikkan Pertamax di saat kita tertidur nyenyak? Naikin BBM tengah malam wis koyo wong nyuluk kodok sampean. Ya ndak tahu, kok tanya saya.
Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan. Kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun. Harga pangan turun. Hebat ya pemerintah ya, menaikkan Pertamax diam-diam tanpa pemberitahuan. Ini Indonesia bakalan gelap. Kalian bayangkan aja, dolar tiap hari makin naik. Wow, mana My Little Bolu Ketan? BBM tiba-tiba naik guys. Pertamax dari harga 12.000 sekarang jadi 16.000. Pertamax Green dari harga 13.000 sekarang jadi harga 17.000. Gila, naiknya nggak 1.000 2.000, langsung 4.000. Rakyat gak pakai dolar, Pertamax munggah regane, terus Pertalite kosong. Apa iki sing diomongke rakyat gak pakai dolar? Terus ora kena dampak dolar naik. Pancen asu kok pemerintah ki, hobine nyiksa rakyat cilik. Ini benar-benar gila ya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM cukup drastis. Pertamax misalnya dari yang tadinya 12.300 menjadi 16.250. Dan ini tuh dilakukan secara diam-diam tanpa ada diskusi, tanpa ada dialog dengan DPR, apalagi dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi untuk suara dan aspirasinya itu bisa didengarkan. Dan kalau kita lihat dalam data dari Deep Intelligence Research, ini tuh memicu gelombang sentimen negatif yang cukup tinggi dan kemarahan publik juga yang cukup besar kepada Pak Bahlil karena ini dilakukan di tengah malam ketika rakyat sedang tertidur pulas. Padahal seminggu sebelumnya emosi publik terhadap Pak Bahlil itu sudah cukup bagus tuh, Joy, karena memang publik senang dengan lagu My Little Bolu Ketan atau MBG. Udahlah, sekarang udah nggak perlu lagi tuh nyanyiin lagu-lagu MBG, apalagi kita dengar di musyawarah HIPMI masih terngiang-ngiang lagu itu. Karena saya melihat bahwa ketika Pak Bahlil kemarin menyampaikan di acara Kosgoro, Golkar itu selalu mengedepankan kepentingan rakyat, tetapi kita lihat hari ini fakta yang ada, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada penjelasan yang komprehensif kepada publik kenapa BBM itu naik, ini kan sangat menyusahkan sekali untuk rakyat gitu. Dan beberapa hari ke depan kita juga pasti akan menghadapi situasi di mana bahan-bahan pokok dan juga yang lainnya itu juga akan ikut naik. Dan ini sudah kita rasakan juga sekarang. Ini yang kemudian dinamakan dengan state capture corruption, di mana korupsi politik sistemik dengan berhasil membajak pembuatan kebijakan, entah ini untuk kepentingan siapa. Yang jelas ini bukan untuk kepentingan rakyat, dan kebijakan ini tuh bukan hal yang baru ya, entah punya ide dari mana, kemudian tiba-tiba ingin menaikkan BBM di tengah daya beli masyarakat juga yang masih tertekan. Dan permasalahannya kan ini bukan hanya soal kenaikan harga, tetapi memang transparansi dan akuntabilitas juga yang kita tuntut kepada pemerintah. Setiap hari itu kita udah lelah sekali sih selalu dihadapkan dengan masalah republik ini yang terus-menerus bertambah. Dan ketika pemimpin ini tidak mampu menyelesaikan masalah sampai dengan ke akarnya, yang terjadi justru adalah terus-menerus memanen masalah setiap harinya. Jangan harap deh republik kita itu akan sehat, karena ketika pejabat publik tidak punya kesadaran untuk melakukan perubahan terhadap bangsa ini, ya kita tidak akan pernah bisa maju dan bisa membangun peradaban bangsa ke depan yang semakin lebih baik. Gimana menurut pendapat teman-teman?